مرحبا أهلا النوادي. Hikmah yang atau pelajaran yang ketiga, ad-darsu ats-tsalits. Yang ketiga ini adalah al-anbiya, ya. Para nabi itu tathbitul anbiya bi imamatihi wa ridahum bi syari'atihi. Hikmah yang ketiga atau pelajaran yang ketiga, para nabi ingin menegaskan, para nabi seluruhnya ingin menegaskan bahwa pemimpin mereka adalah Nabi Muhammad. Itu hikmah Al-Isra wal Mi'raj, karena para nabi semuanya dikumpulkan oleh Allah di Baitul Maqdis pada waktu itu. Wa fi riwayah dikatakan biruh wal jasad. Mereka hadir dengan ruh dan jasad. Allah hadirkan kembali. Mudah bagi Allah. Dan seluruh para nabi hadir, tidak terkecuali. Mereka menanti kedatangan Nabi Muhammad SAW. Tibalah Nabi Muhammad, Jibril mengatakan, "Takaddam ya Muhammad, kau yang mimpin solat." Makmumnya siapa? Para anbiya, arwah sholihin. Bahkan yang qomat malaikat Jibril. Yang qomat malaikat Jibril, yang imam Nabi Muhammad, makmumnya seluruh para nabi. Itu isyarat apa? Tathbitul anbiya bi imamatihi. Penegasan dari para nabi bahwa Nabi Muhammad adalah pemimpin mereka. Yang kedua, ridho al-anbiya bi syari'atihi. Seluruh para nabi ketika Allah utus ada yang membawa syariat baru. Makanya definisi Rasul itu diantaranya bahwa yang namanya Rasul dia membawa syariat baru, hukum baru. Walaupun tidak semua berubah ya, karena dikatakan akidah tidak bisa dirubah, akhlak juga demikian. Tapi hukum fikihnya, hukum muamalahnya itu di setiap para nabi ada sedikit perbedaan. Yang meneruskan tanpa membawa syariat baru disebut nabi. Yang datang diutus membawa syariat baru, tidak melanjutkan syariat lama, disebutkan dia dengan Rasul, ya. Bawa syariat baru, tidak mengikuti syariat yang lama. Tapi kalau melanjutkan, seperti siapa? Misalnya Nabi Musa. Nabi Musa punya syariat. Nabi Musa meninggal, ada penggantinya, Nabi Yusha bin Nun. Yusha bin Nun itu tidak membawa syariat baru, tapi dia menjalankan syariatnya Nabi Musa. Maka Yusha bin Nun disebut sebagai nabi. Nabi Musa disebut sebagai Rasul. Dalam Al-Quran surat Shaf jelas, semua para nabi membawa syariat dan syariat mereka ini terhapuskan hukumnya. Sekalipun ada yang masih sama ya, tapi hukumnya sudah tidak berlaku, sudah dimansukh. Sebab Nabi Muhammad SAW ketika sudah diutus membawa syariat beliau itu sudah mencakup seluruh syariat para nabi terdahulu, dan yang wajib diikuti adalah syariat Nabi Muhammad SAW. Syariat yang lain tidak ada lagi. Makanya di dalam Al-Quran surat As-Saff, "Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun." Dia Allah mengutus ya, seorang rasul membawa petunjuk bil huda wa dinil haq, dan agama yang benar, agama Islam, liyudhhirahu ala dini kullih, untuk menghapus semua hukum agama terdahulu yang dibawa oleh para nabi dan para rasul. Ini jelas ayatnya. Bahkan dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal yang lahir 164 Hijriah, wafat 241 Hijriah. Juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi yang lahir 384 Hijriah, wafat 458 Hijriah. Dalam kitab Syu'abul Iman, Nabi menyatakan, "Lau kana Musa hayya ma wasi'ahu illa tiba'i." Seandainya Nabi Musa hidup atau masih hidup di tengah-tengah kita, maka yang dia ikuti adalah saya, kata Nabi Muhammad SAW. Ikut syariatnya Rasul, ikut ajarannya Rasul, ikut daripada
ilmu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi luar biasa agama Islam, dia menyempurnakan dan dia mengganti seluruh hukum yang pernah Allah Ta'ala terapkan lewat perantara para nabi dan para rasul, tergantikan dengan adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu tafsiran yang berbeda dari salah satu tokoh ahli sejarah sekaligus juga seorang sufi bernama Al-Ghadi Yusuf An-Nabhani. Syekh Yusuf An-Nabhani dalam salah satu kitabnya Jawahirul Bihar fi Fadailin Nabil Mukhtar, beliau sebutkan bahwa para nabi itu mereka seluruhnya mengetahui kemuliaan Nabi Muhammad. Semua para nabi, dan mereka takjub bagaimana sosok Nabi Muhammad ini sekalipun belum Allah hadirkan ke bumi, tapi sudah diperkenalkan oleh Allah di langit, di surga, diperkenalkan oleh Allah di tengah-tengah malaikat. Seluruhnya mengenal Nabi Muhammad sekalipun Nabi Muhammad belum dihadirkan di muka bumi ini. Dan semua para nabi mengenal, mereka tahu derajatnya Nabi Muhammad di sisi Allah. Mereka tahu seberapa besarnya cintanya Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tahu bagaimana keutamaan, kemuliaan, keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada satupun manusia ataupun makhluk yang bisa sederajat, selevel dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi Musa itu, Nabi Adam fi riwayah, sebelum meninggal mewasiatkan kepada putranya Nabi Sis alaihi salam, mengatakan kalau kau mengingat Allah, jangan kau lupa, kamu juga harus ingat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu wasiatnya Nabi Adam kepada Nabi Sis, ada dalam kitab Wasailul Wusul ila Syamailir Rasul karya Syekh Yusuf An-Nabhani. Nah, semua para nabi karena mereka mengenal kemuliaan Rasul, mereka mengetahui kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka meminta kepada Allah agar dipertemukan mereka dengan Nabi Muhammad. Subhanallah, Allah qabul semua doa para nabi, para rasul yang mereka ingin bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ijabah doa mereka itu lewat peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Karena di peristiwa Al-Isra Allah hadirkan mereka di Baitul Maqdis, kemudian Allah pertemukan mereka dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tafsiran dari Syekh Yusuf An-Nabhani. Ya, karena memang penyakit orang yang rindu itu adalah obatnya perjumpaan. Enggak ada obat yang lain. Para nabi itu rindu kepada Nabi Muhammad karena mereka mengenal ini manusia luar biasa, ya. Keutamaannya, umatnya paling banyak masuk surga, makhluk yang paling dicintai oleh Allah. Sosok nabi yang memiliki akhlak yang paling sempurna, sosok nabi yang memiliki fisik yang paling sempurna, semuanya sifatnya kesempurnaan. Jatuh cinta mereka para nabi. Kalau sudah muncul rasa cinta di hati para nabi, maka akan muncul rasa rindu. Nah, rindu itu obatnya adalah apa? Perjumpaan. Dan Allah perjumpakan mereka di peristiwa Al-Isra tersebut di Baitul Maqdis. Sebagaimana ungkapan ya yang menyatakan dawaul qulub liqaul mahbub. Obatnya hati yang rindu adalah perjumpaan kepada yang dicintai. Wa huwa dawa lidain la dawa lahu. Dia adalah obat bagi penyakit yang tidak ada obat. Penyakit rindu itu tidak ada obat. Obatnya hanya satu, al-liqa, perjumpaan. Nah, itulah hikmah di mana Allah mempertemukan para nabi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.